Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang ada penyakit, yaitu penyakit jiwa dan juga pengobatannya, dawa'uha, dan ini sangat penting karena bagaimanapun manusia di dunia tidak lepas daripada penyakit. Tapi penyakit yang paling bahaya penyakit maksiat, karena orang tidak merasa. Dan orang itu tahu maksiat kalau dia punya ilmu. Sedangkan penyakit fisik rata-rata manusia merasa karena terasa badan sakit sehingga mereka pergi ke rumah sakit dan yang lainnya. Pembahasan kita di sini faslun. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-ma'asi sababul halaki. Maksiat itu menyebabkan kehancuran. Manusia tidak ingin hancur, tapi maksiat sebab kehancuran fid dunya, di dunia, wal akhirah, di akhirat. Di dunia banyak bisa bertengkar dengan si suami atau istri ketika salah satunya berbuat zina, maksiat. Bahkan juga kehancurannya bisa juga keluar dari Islam kalau itu sudah syirik besar. Nah ini maksiat. Jadi maksiat itu banyak, pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, mereka melanggar maksiat. Dan setiap maksiat ada hukuman. Demikian juga mencuri maksiat ada hukumannya. Orang berzina maksiat ada hukumannya. Jadi kehancuran di dunia bisa juga dipenjara, bisa juga dipotong tangannya kalau mencuri. Bisa juga yaitu diasingkan orang itu kalau dia berzina belum pernah menikah. Wal akhirat, dan juga lagi bahaya di akhirat, bisa juga di neraka selamanya, tidak akan masuk surga ketika maksiatnya syirik. Dan juga bahayanya pula di akhirat yaitu bagi orang ahli bid'ah, tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga maksiat yang lain, ya, maksiatnya orang riba, maka mereka akan berenang di laut merah, yaitu di laut yang di sungai yang warnanya merah sebagaimana dulu. Kemudian mereka ketika minggir disesali batu-batu yang besar. Nah, karena itu kita harus menjauhi kemaksiatan, dan tidak mungkin kita akan menjauhi kemaksiatan kalau kita tidak mempelajari din. Karena maksiat kita ketahui dengan dalil, perintah Allah Ta'ala kita ketahui dengan dalil. Selanjutnya, wa min uqubatiha,
Dan di antara hukuman-hukuman maksiat ini, annaha tastajlibu mawata halakil abdi fi dunya wa akhiratahu. Sesungguhnya kemaksiatan itu tastajlibu, mengajak atau mendatangkan mawat, unsur-unsur dari kata mata, unsur-unsur halakil abdi, kehancuran hamba, fi dunyahu, baik di dalam dunianya, apalagi wa akhiratihi, atau di akhiratnya. Karena itu tidak ada bencana di dunia ini muncul melainkan karena sebab maksiatnya manusia. Dengan dasar ayat, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di daratan dan di laut itu karena sebab dosanya manusia. Tidak ada orang resah karena perilakunya hewan. Manusia itu bermaksiat karena punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu akan kita hilangkan kalau kita mau beribadah, mau beriman, merasa muraqabatullah. Ya, jadi maksiat ini bisa mendatangkan yaitu unsur-unsur kehancuran baik di dunianya maupun di akhiratnya. Terjadinya perceraian karena maksiat. Terjadinya orang itu dibunuh karena maksiat. Dipotong tangannya juga karena maksiat, ya. Dan juga dibunuh, dipotong tangan kakinya karena merampok. Fa inna dzunuba, maka sungguhnya dosa-dosa, hiya amrad, dosa itu penyakit. Cuma penyakitnya ini penyakit jiwa, yang kadang-kala manusia tidak sadar tapi membawa kematian. Berbeda dengan penyakit fisik, matanya sakit langsung pergi ke apotek, periksa pula dokter. Penyakit jiwa jarang orang tahu. Mata stahkamat, kapan saja dosa itu apabila merajalela, dosanya mata, telinga, mulut, kaki, pikirannya, Qatalat bisa membunuh dirinya. Bukankah orang bunuh diri karena sebab maksiat? Dibunuh oleh orang kan juga maksiat umumnya. Wala budda, dan harus. Oleh karena itu orang melakukan maksiat maka bertambah kemaksiatnya, bertambah jauh dari ibadah. Karena itu kena maksiatan walaupun sekecil apapun kita harus berhenti. Selanjutnya, wa kama annal badana. Jadi dosa itu diumpamakan di sini badan. Wa kama annal badana, seperti halnya sesungguhnya badan kita ini la yakunu sahihan, tidak akan sehat illa bi ghadhain, kecuali dengan makanan-makanan, dengan makan. Yang mana makanan ini yakhfadhu, menjaga tahu kekuatan fisiknya. Ya. Jadi badan itu menjadi kuat karena dia makan. Kalau tidak makan, lapar dia. Makanya orang siam lain dengan yang tidak siam, terasa lapar. Demikian juga dosa. Kalau orang melakukan dosa, sakit badannya. Tapi kalau dia menghilangkan dosa dengan amal soleh, baik hatinya, tenang. Oleh karena pencuri, ya pemabuk, bingung dia, gelisah. Tempatnya tempat yang jelek, berbeda dengan orang beramal soleh. Kemudian juga nomor 2, badan yang itu menjadi sehat, satu karena dikasih makan dan makannya halal. Nomor 2, wastifrahu yastafrighu biha. Istifragh mana mengosongkan. Yang mana dia mengosongkan, yastafrighu, mengosongkan diri atau menjauhkan dirinya. Maksiat itu apa? Al-mawata
yaitu zat-zat perkara-perkara al-fasida yang merusak, wal ikhtilat dan juga yang bercampur, ar-radi'a perkara yang jijik. Nah, jadi kalau orang dia badannya sehat dengan makan dan dia mengosongkan, menjauhi makan-makan yang jijik, menjauhi makan-makan yang haram, menjauhi makan-makannya yang mengakibatkan rusaknya badannya, allati mata ghalabat alaihi afsadatu, ketika makan-makan yang merusak ini banyak dimakan akan merusak badannya, afsadatu. Makanya kita disuruh makan, ya ayyuhan nasu kulu minat thayyibati, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Hai para utusan, makan yang baik-baik, karena kalau kamu makan yang halal yang baik, wa'malu salihah, akan beramal soleh. Itu faedahnya orang ketika mencari rezeki yang halal dan dimakan dengan cara yang baik akan membuahkan ibadah. Tapi kalau orang itu walaupun kaya, dia mencari harta yang haram, jauh dari masjid. Karena Allah telah menjelaskan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Hai para utusan, makan yang baik, yang halal, yang baik pula pendanya, itu akan bawa kamu amal soleh. Selanjutnya orang yang kebiasaan makan yang haram, menjauhkan dia dari ibadah. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi dampak berbuat maksiat itu banyak sekali. Kemudian yang nomor 3, wa khamiyatin yamtani'u minha, dan juga menjaga. Jadi badan yang sehat yang dikasih makan yang halal itu menjaga dirinya, yamtani'u biha min tanawuli ma yu'dhihi, akan menghalangi dia dari makan yang menyakitkan dirinya. Makanya kita tidak boleh makan yang haram. Badan kita akan sehat pertama jika kita makan yang kita makan adalah halal, diperoleh dari jalan yang halal. Kemudian juga kita yaitu bisa menjauhi yang merusak diri kita dari makan-makan itu. Nah, akhirnya apa? Wa hamiyati yamtani'u biha min tanawuli ma yu'dhihi, dan menjaga agar dia tidak makan yang mengganggu badannya, wa yakhsha dararahu, dan mengkhawatirkan bahayanya. Ya, jadi orang ingin badannya sehat, makan yang halal, menjauhi makan-makanan yang berpengaruh gatal badannya, menjauhi makanan yang menaikkan darah tingginya, menjauhi makanan yang menaikkan kolesterolnya. Ini kita bicara badan yang sehat. Demikian juga hati yang sehat. Hati yang sehat harus dengan iman, beramal soleh, bertobat dari kemaksiatan. Nah, badan yang sehat kita makan. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kita, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Dan kita dilarang makan-makan yang haram. Karena tidak semuanya yang selera untuk kita akan menyehatkan badan kita. Ini perumpamaan tentang sehatnya badan, maka diperlakukan dengan memilih makan yang baik, menjauhkan makanan-makanan yang merusak badannya. Ya, selanjutnya pula, fakadzalikal qalbu. Nah, di sini kelanjutan. Demikian juga hati seorang, karena organ manusia itu terdiri dari jasad, dari hati. Rusaknya badan mudah diperbaiki. Umumnya orang sakit merasa dia sakit. Sakitnya hati, jarang orang merasa sakit. Padahal rusaknya hati lebih berat daripada rusaknya badan. Kalau orang sakit, kecelakaan, masuk rumah sakit, tidak mengganggu orang. Rusaknya hati orangnya sehat, mencuri, berzina, merampok, berbuat syirik, berbuat bid'ah. Fakadzalika, maka demikian juga al-qalbu, hati kita ini, la tatimmu, tidak akan sempurna, tidak akan baik hati kita ini, hayatuhu, kehidupan hati kita, fungsinya hati kita ini, illa bi ghadha'in minal iman. Ya, kecuali kita ini harus ngasih makan
hati kita dengan iman. Nah ini bedanya, jasad butuhnya makan, butuh badannya bersih dari hal yang mengganggu gatalnya badannya. Sehatnya hati dengan iman. Satu. Makanya kita mengetahui semua para nabi, para sahabat baik-baik amalnya, walaupun makannya sederhana, walaupun lebih miskin daripada kita. Karena menjaga kebaikan dirinya adalah keimanan. Karena itu Allah Ta'ala merintah kita agar beriman. Yang nomor dua, wal a'mali salihati, ya. Kebaikan hati seorang itu dengan beramal soleh. Karena amal soleh ini takhfadhu quwwatahu, akan menjaga kekuatan hati. Ya inilah bedanya hatinya orang kafir dengan hatinya orang mukmin. Hatinya orang kafir Tuhannya hawa nafsu. Hatinya orang mukmin Tuhannya Allah yang memerintah dirinya. Nah ini jadi menjaga kesehatan hati ternyata lebih mudah. Dengan apa? Dengan iman. Kita tidak perlu membeli iman, belajar lebih mudah daripada mencari rezeki. Yang nomor dua dengan amal soleh. Amal soleh ini lebih mudah daripada peraturan manusia. Bayangkan kita tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Sholli qa'iman, sholat dengan berdiri. Fa illam yastati fa qa'ita, duduk. Fa illam yastati fa ala janbin, berbaring. Tapi kalau kita masuk ke pabrik tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, bisa yang berbaring, pulang kamu. Kerja kok berbaring. Ternyata cari duit itu sulit. Dimarahi jika belum tentu enak. Tapi ibadah kita tidak bisa siam, boleh bebas daripada siam. Ketika kita safar boleh tidak siam. Subhanallah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam keadaan bepergian dan dia dalam keadaan sakit boleh menunda siamnya hari akhir. Kenapa? Allah Ta'ala belas kasihan pada hambanya. Nah yang nomor tiga, bagaimana hati kita supaya sehat, supaya menuju kepada yang baik, tidak berbuat maksiat tapi kita berbuat kebaikan. Wastifrahu bitaubah, wastifraghin bitaubati, dan hendaknya kita mengosongkan kejahatan kita. Istifragh itu namanya mengosongkan, at-takhalli, mengosongkan diri kita ini dari kemaksiatan dengan tobat. Makanya kita disuruh tobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kamu semuanya hai orang mukmin. Tobat itu maknanya berhenti dari kemaksiatan. Syaratnya ada tiga. Al-Imam Nawawi mengatakan, pertama berhenti, tidak mengulangi. Nomor dua menyesali atas perbuatan dosa itu. Jadi merasa menyesal, bukan merasa senang. Nomor tiga berusaha untuk tidak mengulangi. Nomor empat ditambahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bersegera untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan ini syaratnya sehatnya hati, manfaatnya besar. Cara memperbaiki hati mudah. Ayo iman, siapa yang tidak bisa beriman? Beramal soleh, siapa yang tidak bisa beramal soleh? Tidak mampu puasa, boleh tidak puasa. Tidak mampu sholat, harus sholat dia. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Kalau sudah tidak apa-apa berarti dikubur. Kalau sudah tidak apa-apa. Nah, orang zakat diwajibkan orang mampu, orang miskin menerima zakat. Keindahan Islam untuk memperbaiki diri. Demikian juga tobat itu paling mudah. Orang itu kalau di rumah tidak akan maksiat dia. Apalagi di rumah baca kitab, baca Al-Quran, sejuk hatinya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, baca Al-Quran, ibadah, menjadi tenang jiwamu. Selanjutnya pula wastifrahin, dan mengosongkan dirinya dari dosa bitaubati, dengan tobat an-nasukh yang sebenarnya.
Yastafrihu biha, mengosongkan dirinya pula al-mawata, dari zat-zat al-fasidah yang merusak, wal akhlaqur radiyati, dan juga campuran-campuran yang hina, pekerjaan yang hina harus dibersihkan. Wa himyatin, dan juga membendung atau membentengi hati kita, tujibu, yang mewajibkan baginya, hifdzas sihhati, menjaga kesehatan hatinya, wa tajannuba, dan menjauhi ma yudhatuha, yang merusaknya. Yudhatu melawannya maknanya merusaknya. Wa hiya ibaratun, inilah ibarat antar istimali ma yudhatus sihhati, meninggalkan menggunakan sesuatu yang menghalangi kesehatan badan. Kita harus menjauhi makanan atau perbuatan yang merusak badan kita. Dan itu umumnya orang paham. Orang kafir pun juga menjaga kesehatan badannya. Bagaimana kita bisa menjauhi sesuatu yang mengganggu hati kita? Menjauhi dari melihat yang haram, menjauhi dari mendengarkan yang haram, dari mendatangi tempat-tempat yang haram. Nah, selanjutnya, wat taqwa, sedangkan takwa ismun, sebutan, mutanawilun, yang memperoleh atau mencakup lihadil umuris salasati, tiga perkara ini. Jadi takwa dan juga hidupnya hati itu seperti takwa. Karena itu takwa maknanya al-imtisalu bi awamirillah, melaksanakan perintah-perintahnya Allah yang wajib maupun yang sunnah. Itu satu. Yang nomor dua, wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah yang haram maupun yang makruh. Bahkan juga kita tidak boleh berlebih-lebihan masalah yang halal. Apa akibatnya berlebih-lebihan masalah yang halal? Siapa yang tahu? Orang ngobrol sampai 2 jam. Dampaknya apa? Ngobrol kan boleh kan? Bicara ini itu, menceritakan hidupnya, keluarganya. Nah, berlebihan bicara yang halal atau pekerjaan yang halal bisa menyita waktu untuk ibadah. Bayangkan kalau kita membaca 1 huruf itu 10 pahalanya. Kalau berlebihan melihat HP, internet yang dilihat, bagaimana keadaan manusia, bagaimana kemaksiatan manusia, bingung. Padahal kita ini 1 hari berapa menit lihat HP? Dan bandingkan berapa menit kita baca Quran? Tanya kita sendiri. Tidak perlu nanya saudara kita. Karena Allah Ta'ala akan menghisab kita masing-masing. Adapun kalau kita punya HP aplikasi hadis, Quran, bagus. Ya, sekarang banyak fatwa para ulama kita bisa mengambil lewat internet. Melihat, mencari ayat Quran setengah menit, 1/4 menit tiba. Itu perangkat kalau kita bisa menggunakan untuk manfaat diri kita, memperbaiki diri kita. Tapi kalau salah menggunakannya hancur. Dan itu tidak bisa yang menggunakan yang baik ini kecuali orang punya ilmu. Nah, fama fata minha, maka apabila luput 3 perkara ini, saya ulang lagi, wat taqwa, dan takwa ismun, yaitu sebutan atau nama mutanawilun yang memperoleh, yang mencakup lihadil umuris salasa, 3 perkara ini, yaitu dengan iman, amal soleh, demikian juga bertobat kepada Allah Ta'ala. Fama fata minha, apabila luput di antara 3 perkara ini, fata minat taqwa biqadrihi, akan hilang ketakwaan itu menurut ukuran hilangnya salah satunya. Kalau 3 ini hilang semuanya, hilang takwa.
Kalau hilang separuh berarti yang sisa separuh. Karena takwa ini bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan maksiat. Sebagaimana iman, yazidu wa yanqus. Oleh karena itu Allah berfirman, liyazdatu imanam ma'a imani. Akan bertambah iman seorang itu dengan imannya, maknanya dengan amalnya. Oleh karena para sahabat, hayya bina najlisu sa'atan. Ayo kita duduk sebentar untuk nambah iman. Selanjutnya, wa idza tabayyana hadza, maka apabila sudah nampak ini, penjelasan di atas, fadzunubu, maka dosa-dosa itu mudhatatun, melawan, mengikis, mengusir. Lihadil umuri salasa, 3 perkara tadi. Dosa mengusir iman, dosa mengusir beramal saleh, dosa menolak manusia untuk tobat. Bagaimana dia mau tobat? Melakukan dosa. Kalau dia tobat berarti bukan maksiat. Padahal 3 pokok ini, iman, kita beramal soleh, ya, kita bertobat dari dosa, ini kebutuhan kita hidup di dunia untuk mendapatkan ketenangan jiwa, agar mendapatkan hidayah, agar mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, inilah bahayanya dosa. Makanya kita tidak menjumpai perampok, pencuri 5 waktu di masjid, bahkan tidak siap, karena siap amal soleh, ya. Karena itu Allah mengatakan fa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Beliau mengatakan fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutup dosamu itu dengan amal soleh. Ibaratkan sampah supaya tidak menjijikkan mata, supaya tidak mengganggu hidung, supaya tidak memusingkan kepala, timbun dengan tanah. Nah, dosa juga begitu, mari kita timbun dengan amal soleh. Fa'innaha, maka sungguhnya dosa ini tastajlibu al-mawat al-mu'dhiyah, akan mendatangkan, akan menghadirkan, yaitu perkara-perkara yang menyakitkan hati, menyakitkan keluarga, bahkan menyakitkan masyarakat. Bayangkan kalau ada pencuri, resah masyarakat itu. Bayangkan kalau ada kerusakan atau anak yang nakal, resah masyarakat. Bukan satu orang yang semua resah, menjadi terganggu. Wa tujibu takhlita al-mudhata lil hamiyah, ya, dan juga menghilangkan imunitas, ya. Wa tamna'ul istifragha, dan mencegah orang itu untuk membersihkan dirinya bitaubatin nasuhi, dengan tobat yang sebenarnya. Ini dampaknya apa? Maksiat. Orang berjudi, berzina, merampok, itu rupanya saja nggak bagus, pekerjaannya juga tidak baik. Lihat para pemuda yang, yaitu yang tidak terdidik dengan din, naik, ya, naik apa? Naik truk yang layak di jalan. Rambutnya juga bukan bagus, pakainya juga bukan bagus, celananya disobek di lututnya. Ya, belum lagi itu bajunya sudah begitu, bagaimana akhlaknya? Fantur, perhatikan, ila batanin alilin. An-nadhru ila itu bisa melihat atau perhatikan. Perhatikan, lihatlah badan yang sakit. Alil itu mana sakit, apalagi hati yang sakit. Tarakamat, akan numpuk-numpuk, alaihi, bagi orang yang sakit itu, al-akhlatur radi'ah, campuran-campuran yang hina, perkara yang hina. Wa mawatul marad, dan zat-zat yang sifatnya menjadikan sakit. Orang sakit ya gelisah badannya,
ya. Makan pahit, minum tidak enak, tidur juga gelisah, menggerutu, mengeluh terus. Ini sakitnya badan, apalagi sakitnya hati. Kalau sakitnya badan, orang itu dikasih obat mau. Sakitnya hati dinasihati, melawan sedia. Diajak ngaji, melawan dia. Apalagi diajak sholat. Wa huwa la yastafrihuha. Maka orang sakit tidak bisa menolak atau menghindari penyakit itu. Itu kalau orang sudah kena sakit. Bagaimana kalau penyakit itu menimpa pada hatinya? Nah, ini harus difahami. Wala yahtamilaha, dan dia tidak bisa menjaga, tidak bisa mempertahankannya. Kalau orang sudah sakit, sakit seperti itu. Ini sakitnya badan. Sudah apa? Sudah mengganggu keluarganya karena merengek terus, minta ini minta itu. Sudah dikasih cacat lagi, ya maklum merasa sakit. Apalagi anak kecil. Bagaimana dengan sakitnya jiwa? Lebih parah keluarga melihat sedia daripada melihat orang sakit. Kaifa takunu sikhatuhu? Bagaimana dia akan sehat? Wa baqa'uhu, dan bagaimana dia akan kekal menjadi sehat? Dia sakit. Itu sakitnya badan. Kalau sama dia apa itu darah tinggi atau ya stroke, ya. Mengganggu apa? Mengganggu keluarga. Namun tetap gangguan itu masih ringan dibandingkan dengan tidak warasnya otak, dibandingkan dengan rusaknya hati, bingung, gelisah orang, dikasih duit dibentuk maksiat, datang di rumah marah dengan orang tuanya, dilempari rumahnya, barangnya orang dicuri. Walaqad ahsanal qail, sungguh telah indah perkataan orang bicara, jismuka, badanmu itu bil hamiyati, harus dijaga. Hasan tahu, peliharalah badanmu. Kenapa badan kita harus kita jaga? Makhafatan, dikhawatirkan, min alamin, dari penyakit tarik yang datang tiba-tiba. Gimana cara menjaga kita? Badan kita, kita kasih baju. Kalau kita jalan malam pakai jas, supaya tidak kena muka kita, mulut kita. Malam itu binatang apa yang kecil-kecil itu? Burung besar loh. Kecil yang itu loh. Nak natap mata sampai perih itu. Moring ya? Nah, perlu dikasih apa? Kacamata. Perlu dikasih helm. Apalagi kita sepeda agak cepat. Bukan satu itu. Nah, kalau badan ini harus kita lindungi. Ya, makanya orang bekerja di pabrik-pabrik atau bangunan itu pakai apa? Nah, sabuk pengaman, topi, pakai sepatu apa? Boot. Nah, ketika mencangkul kena sepatunya. Itu untuk menjaga badan, diperlukan sepatu, diperlukan juga pengikat badan, dan juga perlu ada pengaman yang lainnya. Bagaimana menjaga hati? Padahal orang ketika sakit dia berat, dia merasa rugi. Pekerjaan 1 bulan habis ketika dia sakit, tidak jadi bekerja. Bagaimana dengan sakitnya hati? Padahal menjaga kesehatan hati itu lebih mudah. Beramal soleh, beriman, membaca Al-Quran, sholat, zikir, taklim, siam, mudah. Tanpa kita membutuhkan harta yang banyak. Tapi menjaga badan lain. Penyakit fisik jutaan kita kalau masuk ke rumah sakit mau operasi tidak cukup 5 juta. Menjaga sakitnya hati, subhanallah, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, beriman, beramal soleh. Nah, wa kana aula, dan adalah lebih
mulia lagi, lebih utama lagi bika untukmu wahai jasad, antahtamia agar melindunginya minal ma'asi, dari kemaksiatan. Jadi badan ini kita lindungi pertama dengan baju. Kita lindungi agar tidak sakit kita dengan mandi. Dan menjauhi makan-makanan yang mengakibatkan badan kita tambah sakit. Nah, lebih daripada itu kita harus melindungi badan kita dari maksiat. Karena bahayanya maksiat lebih bahaya daripada gatalnya baju. Orang itu dipukul orang-orang maksiat, dibunuh karena kemaksiatan, diculik karena maksiat dia, dipotong tangannya karena mencuri. Ya, jadi kita perlu menjaga badan titipan dari Allah Ta'ala ini. Bagaimana kita ketika kita sudah meninggal dunia menjadi orang yang baik, hati kita dan badan kita. Kami ulang lagi, wa kana aula, dan adalah paling utama orang bika untukmu badan, antahtamia agar yaitu melindunginya minal ma'asi dari kemaksiatan, khasyatan nari takut kamu dimasukkan ke neraka. Oleh karena Allah berfirman, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Hati-hati kamu dengan api neraka yang itu bahan bakarnya dari batu dan dari manusia. Nah, faman khafidal quwata, barang siapa yang menjaga kekuatan fisiknya. Yang nomor dua, kekuatan imannya. Menjaga itu ada dua, menjaga kebaikan hati dan juga menjaga kesehatan badan. Menjaga kesehatan hati, menjaga kesehatan harta. Barang siapa menjaga kekuatan dirinya bimtisalil awamiri, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, perintahnya Rasulullah SAW maupun yaitu larangannya kita jauhi. Satu. Yang nomor dua, wasta'malal khamiyata, dan dia menggunakan satu perlindungan diri, yaitu dengan apa? Bistinabin nawahi, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, selamat padanya dunia akhirat. Bukankah orang itu dikepuk oleh orang karena berbuat maksiat, dibunuh karena berbuat maksiat? Ini umumnya loh. Nah, yang nomor berikutnya wastafrahu tahlita. Nah, dan membersihkan atau mengosongkan dari kesalahan-kesalahan atau campuran-campuran keamalan-amalan jelek itu dengan apa? Bit taubatin nasuhi, dengan tobat yang sebenarnya. Lam yata lil khairi matlaban, tentulah dia tidak akan meninggalkan kebaikan walaupun sedikit. Ini faedahnya orang yang beriman, faedahnya orang beramal soleh, faedahnya menjauhi kemungkaran, faedahnya dia mau bertobat, maka tidak akan meninggalkan kebaikan, karena kebaikan itu akan dilakukan oleh orang beramal soleh. Sebaliknya, yaitu dosa itu dilakukan oleh orang maksiat. Wala minasyarri mahroban, dan dia akan melakukan kejahatan itu. Wala minasri, maknanya tidaklah dari kejahatan, mahroban dia lari, maknanya pasti dia akan lari dari kejahatan. Wallahul musta'an, hanya Allah Ta'ala yang kita mintai pertolongan. Ini bab 1. Nomor 2, faslun, fasal, al-ma'asi, maksiat-maksiat, sababun fil uqubat syar'iyyah, menjadi sebab dia dihukum menurut syar'i. Nah, contohnya apa maksiat yang dihukum oleh syar'i itu? Zina. Mencuri diapakan? Potong tangannya. Zina, kalau sudah menikah dirajam mati dia. Yang belum menikah dicambak 100, diusir selama 1 tahun. Minum khamr dicambak berapa? 40 sampai 80 liat. Kalau dia gemuk besar 80. Kalau kurus 40. Dan dulu apa gimana? Tidak.
Kita lanjutkan. Fa in lam tarda'ka hadhil uqubatu, maka apabila tidak membuat jerat hukuman manusia itu, walam tajid, yang nomor 2, walam tajid laha ta'siran fi qalbika, dan tidaklah menjumpai pengaruh di hatimu, tetap terus ada maksiat, diingatkan tidak mau.
fakhdhirhul uqubatis syar'iyyah, maka terimalah hukuman Allah, hukuman Al-Quran, hukuman sunnah, allati syara'aha Allah wa rasuluhu al jaraim, yang mana Allah mensyariatkan dan juga Rasulnya selalu mensyariatkan agar menghukum orang yang berlaku dosa. Jaraim itu maknanya pidana, berlaku dosa. Nah, ya. Jadi kalau diingatkan oleh seorang dia tidak mau, maka yang berhak mengingatkan hukuman Allah. Contohnya apa? Kama qoti al-yadu fi sariqati salasati darahima. Seperti harus dipotong tangannya orang yang mencuri 3 dirham. Kapan syaratnya orang dipotong? 1, apabila sudah balik. Yang nomor 2, akalnya sehat. Yang nomor 3, dengan keinginannya sendiri. Yang nomor 4, tidak dalam keadaan darurat. Kalau orang lapar tidak ada makanan, boleh mengambil sekedar untuk mengganjal perutnya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menghukum pada saat itu orang mencuri karena sangat dalam keadaan paceklik panjang. Tapi orang gila, anak kecil, ya tidak kena hukuman atau dipaksa, sedangkan hatinya yaitu tetap menolaknya. Sebagaimana Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dipaksa untuk kafir, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya masih kuat dengan imannya. Selanjutnya, mana dalilnya Allah telah berfirman was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu surat Al-Maidah nomor 38. Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Ya, kalau ini dilaksanakan tidak ada pencuri, apalagi pencuri kelas kakap. Bayangkan mencuri 3 dirham atau 1 gram emas, dia sehat badannya, akalnya sehat, dengan kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa, dan dia tidak dalam keadaan yaitu terpaksa, tidak dalam keadaan darurat, dan dia sudah tahu hukumnya, dipotong tangan. Dengan hukuman itu akan berhenti dan akan berkurang kejahatan mencuri, karena tangan tidak bisa diganti dengan kayu. Yang nomor 2, wa quti al-yadu, dipotong tangannya, warijlu, dan kakinya pula, fi qat'it thariq, qat'it perampok, pembegal, jumlahnya orang banyak. Ya, pernah Rasulullah SAW menjumpai, yaitu ada orang yaitu memelihara unta. Untanya diambil, orangnya dibunuh. Dia ambil, ditangkap, ya, dibunuh, dipotong tangannya dan kakinya semua, lalu dibunuh. Tentunya dipotong tangan dan kaki bagi perampok ini ala maksumil mal, ketika dia mengambil harta yang terjaga. Contohnya di rumah diambil, kalau dia menemukan barang di jalan lain lagi. Wan nafsa, dan juga orang itu adalah orang-orang yang baik, dibunuhnya dia. Yang nomor 3, wasaqal jilda bisauti, dan harus dicambuk dengan pecut, ala kalimatin, atas kalimat yang keluar dari mulutnya, qadhafa biha, yang dia menuduh wanita yang al-muhsanah, wanita yang menjaga dirinya, bukan wanita pelacur, dituduh berbuat zina, tidak mendatangkan 4 saksi, maka dicambuk berapa? 80. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Maka orang menuduh wanita yang bersih, bukan wanita penzina. Kalau penzina dituduh nggak apa-apa, memang pekerjanya itu.
Dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, 4 saksi laki-laki, dan yang saksinya saksi yang adil, bukan sembarang orang. Dan tidak bisa yang satu lalu difoto, karena foto itu bisa dibuat. 4 saksi ini untuk menjaga kehormatan seorang. Kalau sudah 4 saksi ada, maka dicambuk 80 dan tidak boleh jadi saksi pernikahan, tidak boleh jadi saksi jual beli tanah. Kalau itu dilaksanakan terjaga mulut kita. Inilah faedahnya melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam bukan kejam. Syariat Islam toleran dia. Karena Allah Ta'ala yang maha tahu dengan makhluknya. Selanjutnya pula, au qatrati khamrin. Atau kalau dia itu peminum khamr, pemabuk. Naam, yudkhiluha jawfa, yang ia minum minuman khamr itu sampai masuk ke perutnya, maka dicambuk 40. Kalau besar kuat 80. Itu istihadnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau mereka tidak mau berhenti, tidak ada yang bisa menyelesaikan kejahatan manusia kecuali dihukum. Kalau dihukum di penjara, nanti keluar ya laki dia. Tapi kalau sudah dipotong tangannya, dia akan merasa. Wa qutila bil hijarati, selanjutnya, dan harus dibunuh, maknanya dilempar dengan batu. Asna'a kitlatin, dengan sangat pembunuhannya, fi ilajil khasfati fi farji haramin. Ilaj memasukkan khusfah itu kepalanya burung kita, fi farji haramin, di dalam farji yang haram. Nah, maka perlu dibunuh. Berzina kalau sudah pernah menikah. Kalau belum pernah menikah, diusir di az-zani waz-zaniatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Berzina laki-laki dan perempuan yang belum menikah dicambuk 100, diusir selama 1 tahun. Kalau sudah menikah dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Tapi disolati kalau dia muslim. Ini hukuman bukan keras dan bukan radikal. Hukuman untuk memberhentikan kemaksiatan. Nah, wa khaffafa, dan diringankan hukuman ini, hadhil uqubata amman lam tatimma alai nikmatul ihsan bi mi'ati jalda, bagi orang yang belum merasakan nikah. Tatimma itu sempurna, alai nikmatul ihsan bi mi'ati jalda. Kalau belum pernah menikah, zina, cambuk 100 dan diasingkan dari tempat itu selama 1 tahun. Wa nafi salatin, dan dibuang selama 1 tahun, an watoni, dari negerinya, wa baladi, dan dari negerinya, ila bala biladil ghurbati, di tempat yang asing. Nah, ini semuanya ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW untuk menanggulangi kemaksiatan ketika tidak bisa diselesaikan dengan nasihat, ayat Allah Ta'ala yang dilaksanakan, hadis beliau, agar apa? Agar masyarakat tenang. Bayangkan kalau kita menjumpai sedikit sepeda kita hilang, ditinggal sebentar rumah, diambil barang kita, resah. Apa dibiarkan begitu itu? Tidak mungkin. Tapi kalau dilaksanakan hukum itu, mereka berpikir kalau mau mencuri, tanganku dipotong. Mencuri lagi, kakiku akan dipotong. Mencuri lagi, tanganku kiri akan dipotong. Mencuri lagi, kaki tidak bisa berbuat apa-apa. Berpikir si dia. Dan itu hukuman, mencuri, hukuman berzina harus dikarak. Nah, ya, ini orang zina jadi dikarak. Tahu dikarak ya? Dinaikkan unta. Nah, ini loh penzina, ini loh pencuri. Biar diketahui orang banyak dan biar dia malu. Nah,
Wa farriq baina ra'sil abdi, dan harus dipenggal kepalanya seorang hamba, wa badanihi, dan juga badannya, idza waqa'a ala dzati rahimin, jika dia menyetubuhi atau menzinai yang dia masih keluarganya, menzinai ibunya, naudzubillah min dzalik, ya, bibinya atau putrinya, ya, atau kerabatnya, maka dipenggal, tanda dia dibunuh. Nah, ini pelaksanaan, ini bukan kejam, ini untuk menepis kejahatan yang banyak. Au man taraka sholatal fardhata, atau orang itu meninggalkan sholat wajib. Tidak ada udzur kalau seorang wanita yang umurnya masih muda lalu haid nifas, memang ada larangan untuk sholat. Tapi dia sehat laki-laki dan dia mengerti lalu dia meninggalkan sholat wajib, maka ada hadis al-ahdu bainana wa bainam as-sholat faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan umatku ini sholat. Siapa meninggalkan dengan sengaja, ya, maka dia kufur atau syirik. Atau takallama bi kalimati kufrin, atau dia berdosa mengucapkan kalimat kufur, maka dihukum. Karena kalau dibiarkan ini akan bahaya. Ini pekerjaannya orang kafir yang selalu menghina Quran, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita tidak mampu, tidak bisa menghukum, dan bisa didoakan jelek agar menimpa kepada mereka. Wa amara bi qatli man wati'a dzakaran mislahu, dan Allah memerintahkan agar membunuh orang yang mengumpuli sesama laki-lakinya, hanya homoseks. Sekarang banyak laki-laki yang homoseks, tidak mau menikah, atau wanita lesbian. Dulu tidak ada wanita lesbian, yang ada homoseks. Ya, makanya kita itu disuruh menikah. Nah, dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Wa qatlal maf'ula bi, dan harus dibunuh orang diperlakukan itu. Si A si B, si A laki-laki, ya, memperlakukan si B laki-laki, ya, maka yang perlakukan dibunuh, yang diperlakukan dibunuh karena sama aslinya. Wa amara bi qatli man ata bahimata, dan diperintahkan untuk orang yang mengumpuli binatang. Nah, tidak ada binatang mengumpuli manusia. Hati-hati ini. Kalau orang sudah tidak terkendalikan otaknya, ya, hawa nafsunya menjadi maco. Wa qatlil bahimah, dan harus dibunuh binatang itu. Jadi binatang dikumpul oleh manusia, dibunuh orangnya, dibunuh binatang. Sebagaimana kata yang sahih, antum bisa lihat dalam kitab Bulughul Maram. Wa azmu ala tahriki buyutil mutakhallifina 'anis salati fil jamaah, dan beliau berkeinginan sangat untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak mau salat jamaah. Nah, ini maksiat pula. Ternyata maksiat itu banyak sekali. Dengan dasar ayat, dengan dasar hadis beliau mengatakan laqad hamamtu an amura bi khatobin, hampir saja saya akan menyuruh orang untuk cari kayu bakar di hutan. Fayuhtatabu, sehingga dia membawa kayu itu. Summa amuru rajulan ayyakuma, lalu lalu aku menyuruh orang agar mengimami. Kemudian apa? Summa ukhalifu ila rijalin fa akhriqu buyutahum, saya akan mencari rumah yang tidak mau salat jamaah, aku bakar. Begitu di zaman Rasulullah SAW. Waktunya sholat ya nggak mau sholat, waktunya berak, padahal kalau kita waktunya berak tidak berak sakit dia. Waktunya kencing tidak kencing sakit. Bagaimana waktunya sholat itu kebahagiaan di akhiratnya? Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu minal uqubati, dari hukuman allati rattaba 'alal jaraim, yang dilaksanakan hukuman ini karena dosa. Wa ja'alaha bi hikmati, dan Allah menghukum ini ada hikmah. Apa hikmahnya? Supaya berhenti kemaksiatan, supaya tidak ada orang yang meniru sama si dia. Ala khasabid dawai, menurut
pendorong-pendorong ila tilkal jaraim, dari pelaku dosa itu sendiri. Wa hasabil wazi'i, dan sesuai dengan pendorongnya pula. Baik, mungkin itu ya ikhwan yang dapat sampaikan. Barangkali ada pertanyaan sebentar, silahkan. Bagaimana hukumnya jika sholat dengan keadaan memakai riasan? Hiasan ya, riasan itu apa riasan itu? Make up tebal yang tidak bisa menyerap air. Ya tidak bisa, yang kita itu membahas itu harus mengenai kulit kita. Sebetulnya make up segala itu nggak boleh. Nah itu pekerjaan orang kalau dibenges, dimerahi bibirnya, dikasih oles-olesan, kehujanan bahaya dia. Ya, kalau dengan siapa itu suaminya tidak mengapa, tapi bukan harus memerahi ini. Ya, kemudian juga dicukur alisnya, diratakan tidak boleh. Dikasih tambalan apa itu idepal palsu. Orang kafir yang sugih kaya, orang Islam menjadi sasaran. Jadi harus dibersihkan sampai masuk. Kecuali kalau kita sakit. Nah sakit itu bukan kita ingin sakit. Luka tidak, dokter mengatakan tidak boleh, maka diperban, kita usap saja di atasnya. Karena tidak ada orang yang ingin sakit. Dia jatuh anggota badan wudunya karena luka, kata dokter, Pak ini kalau kena air maka borok dia, maka boleh, yaitu dengan usap atasnya. Tapi kalau orang pakai make up seperti tersebut maka harus menghilangkannya. Ya, nah, kalau tembok dicat bagus. Nah, muka dicat itu loh. Apakah sholatnya sah? Tidak sah kan, karena tidak kena air. Bayangkan Rasulullah SAW ketika melihat salah seorang wudu yang tidak kena apa itu air bagian tumitnya, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumitnya orang itu, karena tidak kena air, padahal sedikit itu. Makanya kita kalau membasuh harus merata. Apakah boleh mengakhirkan sholat maghrib jika sedang memiliki hajat? Seperti apa? Pengantin memakai riasan tebal. Ya apa itu kemanten dan juga seperti itu tuh, kok meninggalkan sholat itu loh. Ya, sholat itu wajib. Menghadiri kemanten tidak wajib, kecuali kalau di situ tidak pas waktunya sholat. Para ulama mewajibkan kalau dalam walimah tersebut tidak ada kemungkarannya. Kalau ada kemungkarannya tidak boleh. Bercampur laki-laki dan perempuan, ada nyanyian, ditampilkan, suami istri itu dikuatikan, tidak boleh. Karena Allah Ta'ala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum. Surat An-Nisa surat An-Nur nomor 30. Wahai orang laki-laki, tundukkan pandangan matamu itu dan jaga farjimu. Demikian juga wanita. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna. Wanita juga harus menundukkan matanya, tidak boleh melihat laki-laki. Makanya tidak boleh melihat di HP atau di televisi. Walaupun taklim laki-laki, wanita tidak boleh melihat. Baik. Selanjutnya, saya merasa ketika sedang lalai pekerjaan menjadi berantakan dan banyak masalah. Sebaliknya ketika saya istiqamah dan menjaga waktu, Allah memberikan banyak kemudahan. Alhamdulillah. Karena Allah Ta'ala
wa may yattaqil berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang beribadah kepada Allah, bertakwa, maka Allah Ta'ala menjadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki yang tidak terduga. Sehat ini puncaknya rezeki, daripada kita dikasih harta banyak sakit terus. Apa faedahnya makan enak kalau mulut kita pahit? Mau menelan muntah. Kesehatan badan tidak bisa dipinjamkan, tidak bisa dicuri. Makanya kita hendaknya bersyukur pada Allah ketika kita sehat badan, gunakan yang bermanfaat untuk mendapatkan pahala. Pertanyaan, berdosakah saya ketika saya merasa takut berbuat maksiat karena saya tidak mau mendapatkan masalah yang besar? Takut pada maksiat wajib. Ya. Takut pada maksiat wajib, karena kita harus menghindarinya. Apakah tindakan tersebut termasuk hal yang menjauhi maksiat bukan karena Allah? Menjauhi maksiat ada dua macam. Kalau kita menjauhi maksiat karena takut orang, enggak jadi mencuri sepeda karena orangnya melirik terus, nah ya, dia tidak berdosa, dah capek saja. Karena apa? Man hamma bisayyi'atin falam yakmalah. Siapa yang ingin berbuat jahat tapi belum dilakukan, maka dia berdosa, tapi enggak dapat pahala dia. Ya, jadi lihat apa niat kita. Jika niat kita dalam kebaikan, ya, kita menjauhi maksiat ini bukan ingin dipuji oleh seseorang, tapi ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, maka akan mendapatkan pahala pula. Baik ikhwan, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Masalah jamaah. Itu kalau kita jamaah itu apakah boleh ke musola sama masjid? Atau harus ke masjid? Atau musola itu istilah kita. Surau, langgar, tempat pelanggaran. Nah, Jawa gua macam-macam saja. Musola tempat sholat itu maknanya tanah lapang untuk sholat. Itu namanya musola. Nah, kalau masjid kecil itu namanya masjid. Cuma kalau Masjidul Jami', masjid digunakan untuk mengumpulkan orang banyak pada waktu sholat Jumat, itu namanya Masjidul Jami'. Kalau kecil-kecilnya namanya berisi hanya orang 15, 10, karena kita jauh dari tempat masjid besar, ya mengapa? Ya tetap itu fungsinya masjid, tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat karena tempatnya sempit. Tetap kita mendapatkan, kalau masuk tetap tahiyatul masjid pula. Jadi istilah-istilah seperti itu sekarang juga kuburan dinamakan apa? Makam. Makam Ibrahim. Ya, ini muka tempat kita tambah makam. Ya, makam itu bahasa Arab namanya, makam. Ya, jadi kalau kita memang kita jauh dari masjid dan tempat yang kita tempati yang dikatakan musola itu sesuai dengan sunnah, kita sholat di situ. Dan sama sholat kita di masjid yang lain. Ya, karena itu tempat sholat untuk 5 waktu. Tapi kalau kita sholat di rumah lain lagi. Ya, sholat di rumah itu untuk sholat sunat dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Dosa-dosa yang ada ancaman hukumannya. Ya. Seorang sudah melakukan dosa tersebut, itu lebih afdal mana dia menyembunyikan dosa itu terus bertobat atau dia bertobat terus mengaku? Kalau ada waliul amri melaksanakan hukuman, lebih bagus dilaksanakan. Seperti Imra'ah Makhzumiyah. Ya Rasulullah, inna asabtu khaddan, hamil dari perzinahan. Maka beliau menanya, ini wanita ini sehat akalnya apa tidak? Didatangi keluarganya, betul. Dan sekarang wanita ini kamu berada di rumah sampai lahir. Nanti kalau sudah sampai lahir, bawa kemari, akan dirajam oleh beliau. Dan kalau sudah dirajam berarti tidak ada hukuman di akhirat. Orang mencuri kalau sudah potong tangannya, besok tidak ada dosa hubungan dengan mencuri. Orang minum khamr apabila sudah dihukum di dunia, tidak ada hukuman untuk di akhirat untuk pekerjaan itu.
Tapi amal dosa yang lainnya tetap hubungannya ada dosa. Ketika Allah Ta'ala tidak mengampuninya. Tapi ketika Allah Ta'ala mengampuninya karena dosa itu dan dia tauhidnya kuat, ya, lalu ada syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, maka tidak dihukum, tetapi dibebaskan dosanya. Jadi kesimpulannya, dosa yang ada hubungan mencuri, berzina, ya, minum khamr dan yang lainnya itu, atau menuduh zina, itu ada hukumannya secara Qur'ani di dunia. Kalau dilaksanakan berarti bebas di akhiratnya. Kalau tidak dilaksanakan, kita berhenti saja, tidak mengulangi, dan kita beristighfar, dan yaitu menyusul dengan amal yang saleh. Semoga Allah Ta'ala mengampuni, karena Allah Ta'ala berfirman, ya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik apabila Allah Ta'ala menghendaki. Jika Allah Ta'ala tidak menghendaki, ya dihukum di akhiratnya. Tapi kalau kita menyusul dengan amal soleh, semoga Allah Ta'ala mengampuni, karena Allah Ta'ala Ghaffar wa Ghafurun wa Tawwab. Yang lainnya kawan, cukup? Baik, saya rasa cukup. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.